Halo semuanya, kembali lagi di channel BioProgress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai simbiosis mutualisme pada jamur. Nah, di pertemuan sebelumnya kakak sudah menyinggung bahwa jamur bisa melakukan simbiosis mutualisme atau simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemarin kakak bilang bahwa simbiosis mutualisme pada jamur itu contohnya ada lichen dan mycorrhiza. Kita bahas lichen dulu ya. Jadi lichen atau lumut kerak sebenarnya bukan merupakan tumbuhan lumut, melainkan simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang hijau atau ganggang biru. Jadi dia dari luar penampakannya memang seperti lumut, cuma sebenarnya bukan lumut, melainkan gabungan dari ganggang hijau atau chlorophyta dengan jamur. Bisa juga gabungan dari ganggang biru atau cyanobacteria dengan jamur. Kemudian simbiosis ini terjadi secara sempurna sehingga mereka terlihat seperti organisme yang menyatu. Jadi dua organisme tapi terlihat seperti satu. Bahkan simbiosis ini memiliki nama spesies dan terdapat lebih dari 25.000 spesies lichen di bumi ini. Kemudian lichen juga memiliki beberapa bentuk. Ada yang berbentuk fructicosa atau seperti semak, ada yang berbentuk foliosa atau seperti lembaran daun, ada yang berbentuk crustosa atau seperti kerak, dan ada juga nih yang berbentuk squamulosa seperti sisik. Lalu di simbiosis ini pastinya masing-masing dari organisme itu akan melakukan tugasnya atau fungsinya, di mana ganggang dapat menyediakan makanan untuk jamur melalui fotosintesis dan fiksasi nitrogen. Jadi tugas ganggang adalah untuk menyediakan makanan untuk jamur. Sedangkan tugas jamur sendiri adalah untuk memberikan lingkungan yang optimal serta perlindungan untuk ganggang. Jamur akan menggunakan hifa yang dia miliki untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bagus. Di mana kondisi lingkungan yang bagus ini maksudnya kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran udara, kemudian bisa membantu menyerap dan menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi ganggang dari sengatan cahaya matahari, karena hifa dari jamur ini bisa melapisi tubuh ganggang, sehingga ganggang terlindung dari sengatan cahaya matahari. Kemudian, untuk reproduksi lichen dapat terjadi secara aseksual melalui fragmentasi dan pembentukan soredia. Jadi fragmentasi itu adalah pemutusan bagian dari lichen yang kemudian bagian tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada induk lichen, di mana salah satu bagian dari lichen tersebut terputus dan jatuh ke tanah atau jatuh ke tempat yang optimal untuk tumbuh. Nah, ketika jatuh dan ternyata lingkungan yang dijatuhi itu adalah lingkungan yang bagus untuk pertumbuhan lichen, maka lichen tersebut akan tumbuh menjadi lichen yang baru. Gitu. Jadi dari potongan kecil bisa tumbuh menjadi individu yang lebih besar. Kemudian ada juga nih pembentukan soredia. Soredia ini merupakan sel-sel ganggang yang terbungkus dengan hifa jamur. Jadi kalau kita lihat penampakan lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi yang warna hijau itu adalah sel-sel ganggang atau sel-sel alga, sedangkan yang warna putihnya itu adalah hifa jamurnya. Nah, hifa jamur ini akan menyelimuti sel-sel alga. Nah, soredia ini biasanya terdapat di permukaan lichen dan berwarna putih. Jika soredia jatuh di tempat yang cocok atau di tempat yang bagus untuk lichen tumbuh, maka akan tumbuh lichen baru. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari lichen. Fungsi lichen itu ada dua. Yang pertama sebagai organisme perintis atau pionir, dan juga yang kedua sebagai indikator polusi udara. Lichen biasa disebut sebagai organisme perintis karena lichen ini bisa ditemukan di habitat yang ekstrim, di mana tidak ada organisme lain yang bisa tinggal di daerah tersebut. Misalnya di lahan bekas aliran lahar gunung berapi, gurun, hutan bekas terbakar seperti gambar ini, kemudian bisa juga di batuan, bahkan di daerah kutub. Nah, untuk lahan-lahan yang ekstrim tersebut biasanya minim sekali unsur hara dan tekstur tanahnya juga tidak memungkinkan tumbuhan untuk hidup di sana. Tapi lichen ini justru bisa hidup di sana. Makanya dia disebut sebagai organisme perintis karena dia adalah organisme pertama kali yang bisa hidup di tempat tersebut.
Kenapa lichen bisa hidup di tempat tersebut? Karena ternyata lichen memiliki zat kimia dan zat asam yang dapat melapukan batuan-batuan menjadi tanah. Jadi di tempat-tempat yang gersang ini kan biasanya struktur tanahnya itu tidak gembur ya. Nah, lichen ini memiliki zat tersebut, zat kimia dan zat asam yang bisa melapukan atau menghancurkan batuan-batuan atau tanah-tanah keras yang ada di sana, sehingga menjadi lebih gembur dan bisa ditinggali oleh lichen. Nah, biasanya jika sudah banyak lichen yang muncul di area tersebut, maka akan muncul juga nih tanaman-tanaman lain. Atau bahkan pohon-pohon besar juga bisa muncul karena tanahnya sudah gembur dan kondisi nutrisinya juga sudah membaik. Nah, itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, lichen juga bisa digunakan untuk indikator polusi udara. Jadi, jika di suatu daerah terdapat banyak lichennya, maka bisa dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki kualitas udara yang baik. Biasanya spesies lichen yang digunakan untuk indikator polusi udara adalah Usnea sp. Nah, itulah penjelasan kita untuk lichen atau lumut kerak. Sekarang kita lanjut ke mikoriza ya. Mikoriza ini adalah bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan akar tanaman. Jadi, jamur akan menempel di akar tanaman dan hifa jamur akan mengikat akar tanaman secara permanen. Nah, dalam simbiosis mutualisme ini nantinya tumbuhan akan berfungsi untuk menyediakan nutrisi organik untuk jamur. Jadi tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dan juga bisa mengikat nitrogen bebas. Sama seperti lichen tadi ya, alga juga fungsinya untuk menyediakan nutrisi organik untuk jamur. Di mana nutrisi organik itu berasal dari fotosintesis dan juga berasal dari pengikatan nitrogen bebas. Sementara itu, jamur sendiri dia berfungsi untuk membantu penyerapan air dan garam mineral dari tanah. Jamur bisa membantu penyerapan air dan garam mineral melalui hifanya. Jadi hifa jamur itu sangat tipis, di mana hifa tersebut bisa menambah luas permukaan dalam penyerapan air dan garam mineral yang ada di dalam tanah. Jadi jangkauannya itu akan lebih luas. Bisa dilihat pada gambar berikut ya. Ada tanaman tanpa mikoriza dan ada tanaman dengan mikoriza. Di mana tanaman tanpa mikoriza akan memiliki jangkauan penyerapan nutrisi yang sempit, sampai sini saja. Sedangkan tanaman dengan mikoriza dia akan dibantu dengan hifa yang berwarna putih ini. Jadi jangkauan penyerapan nutrisinya akan lebih luas daripada tanaman tanpa mikoriza. Nah, untuk mikoriza sendiri dia berasal dari divisi Zygomicota, Basidiomycota, dan Ascomycota. Nanti untuk reproduksinya akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Sekalian kita akan mempelajari mengenai klasifikasi jamur. Oke, lanjut. Ternyata mikoriza ini dibagi menjadi dua jenis nih. Ada ektomikoriza, yaitu mikoriza yang hifanya menempel pada bagian epidermis akar saja, dan juga ada endomikoriza, yaitu mikoriza yang hifanya dapat menembus sampai lapisan korteks akar. Nah, di sini kalau kalian masih ingat, ini adalah lapisan-lapisan pada akar. Jadi yang paling luar itu ada rambut akar, nah kemudian ada lapisan pelindungnya, yaitu lapisan epidermis. Untuk ektomikoriza, hifanya itu hanya sampai ke lapisan epidermis saja. Tapi untuk endomikoriza, hifanya itu bisa sampai ke lapisan korteks dari akar. Nah, itulah materi kita untuk kali ini. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, apa saja peran ganggang dan jamur pada lichen, serta peran jamur dan akar tumbuhan pada mikoriza. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di video selanjutnya.